lokasi ini apa Giri Samboja ya di Bukit Budaya sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel Mambetong. Saya sudah sampai di ini persiapan peresmian Bukit Budaya Giri Samboja ya. Tepatnya di Desa Cikalong, Dusun Citembong. Desa Cikalong, Dusun Citembong ya. Dan di Desa Cikalong ini memang paling bagus ya dalam pelestarian budaya peninggalan nenek moyang terdahulu. Mungkin penonton nanya-nanya nih, apa sih Giri Samboja itu kan? Ternyata ada sejarahnya, dinamakan dengan Bukit Budaya Giri Samboja. Juga saya bersama Pak Kepala Desa ya, Pak Kuwu, Kang Ruspandi ya. Sekarang umurnya sudah mulai putih. Padahal jiwanya masih muda. Jiwanya juga 18 tahun. 18 jalan. Oke Kang, di sini kan ada leuitnya, ada lumbung tuh, ada lumbung wadah padi. Nah, ini mungkin anak-anak milenial sekarang nih banyak yang nggak tahu nih itu apa gitu kan, karena zaman dulu lumbung itu seperti ini itu kan, jadi terpisah dengan di rumah ya, jauh dari rumah. Nah, saya pengen tanya nih Kang, kenapa dinamakan Bukit Budaya Giri Samboja? Nah, sejarah dari Giri Samboja seperti gimana nih? Jadi di Cikalong itu adalah pusat seni ronggeng gunung atau biasa orang bilang ketukin. Yeah. Itu adalah sejenis ibing Sunda ala Cikalong, berbentuk ketuk tilu atau ronggeng gunung. Ada ronggengnya, ada penarinya, ada ngibingnya masyarakat. Kenapa di sini dikatakan Bukit Budaya Giri Samboja? Karena di sini tuh dari dulu ada orang yang namanya Aki Oja membuka padepokan ronggeng gunung di sini. Sehingga ronggeng gunung yang ada di Cikalong itu penerus Aki Oja. Ya. Yang selanjutnya cerita ronggeng gunung, bahwa ronggeng gunung itu kan ada yang menciptakannya, yaitu Nyi Dewi Siti Samboja. Makanya kita menghargai, melestarikan penciptanya agar kita mengenang siapa sih yang menciptakan ronggeng gunung. Gitu. Jadi pertama ini Aki Oja yang dulu membuat padepokan di sini pada ronggeng gunung. Sampai sekarang mungkin kegiatan adat seni dan budaya teh di Bukit Budaya Giri Samboja ini. Kan ada sejarah. Nah, Samboja ya. Dulunya di tempat ini katanya pasti ada sejarah nih. Ada. Bikin jadi kalau dihubung-hubungkan dengan nama Samboja, yang pertama dari
Dewi Samboja, pencipta pendiri Ronggeng Gunung. Yang kedua Aki Oja yang membuat padepokan Ronggeng Gunung. Yang ketiga di sini tuh dulunya, hanya sekarang udah hilang, ada tangkal Samoja. Pohon Samboja. Ada pohon Samoja, tapi sekarang karena tergerus oleh alam, sehingga pohon Samoja besarnya itu hilang. Jadi ada berbagai ciri atau sejarahnya di pasir ini. Dulu bilangnya pasir ini, pasir Munggang Saga, Mumunggang Saga, karena di sini ada tempat-tempat sakral dan sejarah. Nyi Dewi Samboja pernah mampir juga di sini. Nah, terus kan pasti di setiap lokasi ya, namanya di Desa Cikalong itu pasti ada peninggalan atau model peninggalan zaman dahulu. Buktinya ya. Kan? Contohnya ini dari model perabot, gitu kan, perabot rumah tangga, ya kan. Ada pertanian khususnya. Ya, pertanian. Apa aja tuh? Nah, di sini dulu kan, di sini masyarakat Cikalong itu selain pekerjaan lain hanya bercocok tanam, padi dan perkebunan. Padi itu ada dua jenis, ada padi sawah, ada padi huma. Nah, huma gitu istilahnya. Huma itu adalah menanam padi bukan di sawah tapi di ladang. Itu masih berjalan sampai saat ini ada. Karena kenapa di huma jenis padinya juga beda, sengit, pare huma mah nikmat. Peninggalan ya banyak lah, seperti ada bokor, ada keris, ada alat masak dari tembaga. Dan di sini juga bukti, di sini pernah ada pemukiman lama ratusan tahun. Ada sumur namanya Sumur Rengganis. Masih sekarang sumurnya masih ada sumur tua. Airnya nggak pernah kering, ya, jadi itu udah ratusan tahun. Itu bukti bahwa di sini ada peninggalan sejarah. Di mana? Ini di depan, di depan panggung ini, di depan panggung di bawah, di pinggir sawah. Ya. Nah tadi kan katanya dulu ada padepokan ya? Ada padepokan. Padepokan apa tuh dulu? Ronggeng Gunung Aki Oja. Dulu kan identik dengan nama yang memiliki, nggak ada nama kayak sekarang. Di sini ada padepokan Aki Oja. Aki Oja itu yang melestarikan Ronggeng Gunung. Ya. Tapi sebetulnya tahun 1700 menurut sejarah di Cikalong yang mengkolaborasikan Ronggeng Gunung menjadi Ronggeng Amen juga orang Cikalong. Namanya Buyut Alwian. Itu tahun 1700. Buyut Alwian menciptakan pengembangan Ronggeng Gunung yang dinamakan Ronggeng Amen, juga di Cikalong. Terus kalau eok? Nah, eok itu adalah identik dengan tembang beluk, identik dengan wawacan. Karena dulu kan hiburan nggak ada TV, nggak ada apa-apa. Jadi wawacan itu cerita dongeng, ada kemungkinan cerita nyata seperti dongeng atau wawacan si Ogin, itu kan cerita Karang Kemuliaan. Ya. Jadi terus ada wawacan Sulanjana, itu cerita Siti Samboja di situ dalam hal tatanen. Ya. Itu tata cara bercocok tanam, tata cara penanganan hama dan penyakit, itu ada di wawacan Sulanjana itu. Iya. Sulanjana itu wawacan. Jadi berarti sejarah atau ya mungkin dikatakan dongeng bisa, karena ada tokoh Sulanjana di situ. Itu kalau kita ceritakan itu panjang. Ya. Karena hanya Sulanjana itu dia sebagai tokoh yang tata cara bercocok tanam dengan baik. Gitu. Makanya digandrungi cerita itu. Ya. Nanti nih setelah diresmikan nih, berarti di sini nanti itu di Bukit Budaya Giri Samboja itu semua kegiatan kesenian adat dan budaya di sini. Ya. Pusatnya ada festival. Kan di Cikalong itu kalau tasakur binikmah ala Cikalong itu namanya babarit. Nah, seperti gini, ganti tahun. Kan di sini ganti tahun yang suka disambut meriah oleh masyarakat Cikalong mah ganti tahun Hijriah Aboge namanya. Di tahun Hijriah, tahun 1 Muharram. Biasa di sini ramai masyarakat semua. Makanya tapi ada 3 momen, makanya disatukan namanya naas tahun.
Jadi naas tahun itu apa? Di hari itu masyarakat Cikalong tidak ada yang beraktivitas lain kecuali menyambut tahun baru. Karena di situ ada tahun baru, ada hajat bumi. Bumi. Jadi selamatan jagat namanya. Beda dengan Babarit berarti ya? Beda. Babarit rongkah, Babarit akbar namanya hajat bumi. Dan satu lagi yaitu ngabukti tahun. Jadi 3 momen disatukan, Muharaman, hajat bumi dan ngabukti tahun. Contoh sekarang tahun He Anggara Kaliwon. Nah kemarin dalam menyambut tahun He, tahun Hijriah Aboge, itu kan tahun He ada namanya di sini. Karena dari apa ngambilnya? Dari poe 7, rangkepna 5, tahunnya 8. Tahun 8 itu 1 tahun itu. Namanya 1 windu. Dari tahun Alif, tahun He, tahun J gitu kan sampai tahun J akhir. Itu di Cikalong masih nganut itu. Jadi sampai 8 tahun. 8 tahun 1 windu. Windu juga dibagi 4. Itu Cikalong pegangannya. Ya. Oke sobat, nih cerita singkat. Ya cerita singkat ya. Budaya Giri Samboja. Jadi paham ya, buat semua sejarah tentang apa yang dinamakan Giri Samboja di. Karena di sini ada festival budaya, yang isinya festival Nampaling. Iya. Festival seni adat budaya Cikalong. Budaya itu terfokus di sini. Di sini. Bukit budaya Giri Samboja. Terima kasih ya Turun. Ya sama-sama. Selamat ketemu lagi nanti lain waktu. Besok akan diresmikan ya. Jadi judulnya Ngancik Ngawangun Cikalong Kiwari. Guru Cikalong Bihari, Banda Cikalong Kiwari, dan Nyorang Cikalong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat nih, barusan habis cerita tentang Bukit Budaya Giri Samboja ya. Nah, di sini juga ternyata ada peninggalan zaman dulu kala, yaitu Sumur Rengganis ya kan, Sumur Rengganis. Kita sama Pak Kuwu nih mau ke lokasi Sumur Rengganis ini. Nah, ini turun tangga lagi nih. Tuh, turun tangga. Nah, kita sekarang akan menuju ke Sumur Rengganis. Jadi ceritanya nih tadi Sumur Rengganis ini tidak pernah kering ya, tidak pernah kering walaupun sedang musim kemarau. Itu sobat. Nah, kita nanti turun ke sini nih, ke jalan ini melihat Sumur Rengganis itu. Oke sobat, nah ini Sumur Rengganisnya ya. Jadi nggak pernah saat ini. Nggak pernah kering, malah kalau musim kemarau dipakai tujuan link. Kenapa Kuwo? Ya ini kalau pengen tahu Sumur Rengganis, ini dulu udah ratusan tahun karena di sini dulu daerah sini penuh dengan penduduk karena di daerah paling aman. Karena dulu itu waktu sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ada ini,
kan belum ada pemerintahan. Ya. Jadi orang-orang itu kurang aman lah dulu zaman kerajaan. Nah di sini masyarakat kecil di sini bermukim, Pemukiman juga ya. pemukiman dulunya. Nah, terus kenapa dinamakan Sumur Rengganis? Nah, konon cerita bahwa Nyi Dewi Samboja itu pernah mampir di sini sama Pati Kijang Pananjung. Ya. Karena kalau orang dulu kan antara air itu penting. Nah, sehingga begitu ini dengan alat ini sumur tidak pakai tembok dan apapun, tetapi nggak pernah tertutup lagi. Karena orang dulu di sini ada tangkal bungur besar sama tangkal limus atau buah besar di sini. Karena dengan keserakahan manusia, kayunya ditebang. Kayunya sebesar ini, sebesar pohon. Ini sumur ini dilindungi oleh 2 pohon besar dulu. Oh, sumur di ini sini. berarti di sekitar sini ya. Iya, ada pohon besar di sini. Namanya bungur sama buah limus. Jadi ada pohon besar. Tapi walaupun ini nggak pernah diurus, sumur ini nggak hilang. Karena apa? Kalau kemarau airnya tetap penduduk di gunung sini, di pasir sini ngambilnya sini kalau kemarau. Jadi kalau kemarau warga yang warga ada di sampai sekarang pun dataran itu ya. dataran tinggi Dataran tinggi ini datang turun di sini. Sini. Iya. Ya, ambil air. Ambil air untuk minum. Tapi sekarang nggak diurus. Udah nggak diurus. Udah ratusan tahun ini usianya. Berarti Bisa digunakan lagi karena ini ada WC umum. Ya, buat Karena di Cikalong itu sekarang desa ODF. ya. Desa ODF itu desa bebas buang air besar. Jangan membuang air besar sembarangan. Walaupun di sini jauh dari pemukiman, karena di sini ada tempat kegiatan budaya, adat, dan di sini sawah. Jadi kalau musim panen di sini tempat menaikkan padi di sini. Tentunya masyarakat banyak. Dengan melihat membuang sembarangan gitu air besar, makanya kami membuat WC umum di sini. Iya, warga ya. Warga Jadi kami warga fasilitasi. Yang dari sawah juga Jangan sampai masyarakat dolbon Telepon apa? ngomodol di kebun. Modal. Iya. Karena ini bebas, ini udah sehat. Buat ya. Ya. Jadi nanti ini Dimanfaatkan lagi sekarang mau dikasih ini. Nah, dibagusin. Karena ini nggak ada surumbungnya, ini durunya pakai bambu, surumbungnya pakai bambu. Rusak, nanti dikasih gorong-gorong, mudah-mudahan ini nanti dilestarikan lagi karena airnya walaupun nggak ini jernih sekali, bagus. Ya. Ini akan dipasang ya gorong-gorong ini. Ya, Gorong-gorong buat ya sumur ini supaya bisa dimanfaatkan bagus lah, bisa air, dimanfaatkan. Nah, lagi karena ini airnya bersihin. airnya juga jernih dan ini jarah juga ya peninggalan. Jarangnya siapa yang bikinnya nggak tahu. Yang Dulu bikinnya juga ratusan dulu, tahun. ratusan Tahun. tahun dulu kala ya. Ada kayu yang besarnya pohon bungur dan pohon ini yang sebesar ini juga udah hilang kemana. Ada ya itu ya juga apa bekasnya. Ya, bekasnya udah nggak ada, tunggulnya pun udah hilang karena udah ratusan. Oke ya. Sobat, Ya, demikian ya pintas sejarah sumur Rengganis. Ya. Lihat ada juga ada namanya Cirengganis. Cirengganis ini Ya sumur mungkin ada hubungannya, mungkin nggak tahu Oh, sih. ada hubungannya ya. Mungkin juga. Namanya sama sih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.